akhirnya dalam tanda kurung mendukung Hamas. Jadi ibaratnya pemerintah mendukung HTI sebenarnya, ya, tetapi yang di Palestina, ya, ini biar kita tidak terkelabui oleh keadaan ini, ya. Jadi ini kita jadikan bahan analisa untuk ke depan. Nah, kemudian yang kedua, NKRI saat ini ada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi negara terlalu berisik, Pak Franky? Pak Franky terlalu berisik. Iya, nggak bisa terusin ya. Soalnya kita nggak konsen nih dengerinnya. Oke, terlalu berisik. Oke, lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Lanjut dulu, Pak Gajah Mada. Silakan, Pak Gajah Mada. Terima kasih, Pastor Pauljan. Rahayu. Rahayu. Jadi banyak aja pemerintah Indonesia maupun banyak Muslim, ya, yang kurang fair, ya, kurang fair ketika menilai konflik sekarang. Maksud saya seperti ini. Coba bayangkan, ya, ada 4.000 roket, ya, yang meluncur ke wilayah kita atau kota kita, sebutlah Jakarta misalnya. Ya tentu saja rakyat di Indonesia akan protes kepada pemerintah. Bagaimana supaya roket itu 4.000 loh, itu bukan sedikit loh. Kalau yang pernah ngalamin bagaimana Cilandak gudang pelurunya meledak, ya, itu seremnya kurang lebih seperti itu. Barangkali di sini ada pendengar yang pernah merasakan seperti itu. Ini 4.000, ya, 4.000 itu banyak sekali gitu. Nah, jadi sebagai Perdana Menteri, ya, Benyamin Netanyahu, dia berpikir kalau dihentikan sekarang, ya, seperti permintaan Indonesia, sebutlah begitu, maka yang namanya Hamas belum lumpuh. Suatu saat lagi nanti dia akan ganggu lagi, ya, ganggu lagi sehingga mengirimkan lagi 4.000 roket lagi. Jadi sekarang target Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah melumpuhkan, bahkan kalau bisa mematikan. Nah, sama seperti tadi mematikan kekuatan Hamas. Makanya banyak petinggi-petinggi Hamas yang ditarget. Nah, sama seperti Menko Polhukam di Indonesia menargetkan Pernama KKB Papua. Dan itu termasuk dibunuh oleh pasukan setan Indonesia. Lalu kenapa pemerintah Indonesia melarang pemerintah Israel membunuh pentolan-pentolan Hamas yang merencanakan teror 4.000 roket? Kan jadi pemerintah Indonesia juga bermuka dua. Nah, untuk melumpuhkan itu didetailkan oleh spokesperson dari militer, dari IDF, ya, orang yang sebutnya memberikan penerangan, ya, spokespersonnya, bahwa pertama terowongan dari terowongan kan itu infrastruktur, jadi terowongan itu digunakan oleh teroris Hamas untuk masuk ke wilayah Israel, setelah itu menembakkan roket. Nah, jadi kan susah ditembak gitu. Bisa terkecoh tentara militer Israel. Itu dihancurkan. Kedua, gudang roketnya dihancurkan juga. Ketiga, pentolan Hamasnya dihancurkan juga. Gitu. Lalu orang-orang Hamasnya dihancurkan juga. Gitu. Nah, menurut perhitungan militer, jadi gini, lihat masa depan. Kalau sekarang saya hentikan, apakah Hamas bisa menyerang lagi? Menurut kesimpulan analisa militer, ya, bahwa ini belum selesai, ya. Pemboman ini belum selesai, makanya bukan hanya dari darat, ya, jadi tank baja kan artileri, itu lebih murah, pelurunya lebih murah daripada rudal-rudal dari Israel. Itu juga sudah keluar, jadi ada pasukan darat, ada pasukan juga jadi biasanya orang Palestina itu muter dia ke pinggir laut dulu, baru
nanti sebelum melakukan serangan tuh dari sana. Nah sekarang dari pinggir pantai juga diserang juga. Gitu. Jadi mau dilumpuhkan. Jadi bahasa gampangnya gini, Hamas itu minimal dibikin lumpuh. Dibikin lumpuh nggak bisa nyerang lagi. Dan ini sebenarnya masuk akal karena Hamas itu sebenarnya mengkudeta pemimpin Palestina. Dalam hal ini yang sekarang adalah Fatah. Gitu. Jadi wajar saja. Nah yang aneh justru pemerintahan Indonesia. Mengapa pemerintahan yang mengkudeta Fatah dalam hal ini sama-sama Palestina malah didukung juga. Nah jadi ada yang nggak benar. Kalau saya cek ternyata Dirjen Afrika dan Asia ya dari Kementerian Luar Negeri berpikirnya error yang saya sebut. Yang dia yakini saja masih menyebut Israel penjajah. Makanya saya ulang-ulang. Saya masuk channel sini, saya masuk channel beberapa channel saya masuk biasa nggak pernah saya lakukan. Karena Dirjen Luar Negeri juga yang sebutan memberikan input kepada Menteri Luar Negeri lalu kepada Jokowi masih meyakini Israel adalah penjajah. Padahal ya kalau ketika melihat Bible dan melihat Al-Quran sendiri ya. Ini kan kalau di Indonesia lebih tepat itu ngomong Bible dan Al-Quran, ya. Bahwa Israel bukan penjajah. Israel adalah penduduk asli tanah perjanjian. Ya. Yang turunan penjajah itu ya bangsa Palestina. Gitu. Bangsa Palestina juga tahu. Gitu. Makanya kan Arab Saudi mengelompokkan Hamas sebagai teroris. Arab Saudi kan sama-sama Arab kan. Nah. Jadi memang ini adalah Indonesia mau dibuat khilafah, mau dikecohkan namanya. Jadi rakyat Indonesia mau dibelokkan cara berpikirnya. Ya. Seharusnya kita mendukung, rakyat Indonesia sangat mendukung. Kalau belum ngerasain roket 4.000 roket ke rumah kita ya. Jadi orang Israel sendiri tuh anak-anak kecilnya terpaksa mereka nggak bisa bermain, nggak bisa sekolah, masuk ke tempat pelindungan. Kan mereka, loh ini pemerintah Israel bisa melindungi atau tidak? Nah itu harus dibayangkan. Kebetulan Israel lebih siap dalam pertahanan. Sehingga ada korban, tapi banyak dengan Iron Dome itu banyak bisa ditangkis yang namanya roket tersebut. Tetapi kan membuat orang tidak bisa bekerja, membuat anak-anak tidak bisa bermain, dan secara psikologis mereka juga terganggu, walaupun ada namanya tempat perlindungan. Jadi memang Hamas harus dihancurkan karena dia teroris. Semua infrastruktur Hamas ya, yang tadi infrastruktur militer ya, termasuk juga sebenarnya infrastruktur keuangan itu harus dihancurkan. Jadi sampai Hamas itu lumpuh, dan saya rasa itu masuk akal. Secara militer, Indonesia pun akan melakukan yang sama. Bagaimana kalau KKB, Papua, meluncurkan 4.000 roket ke Jayapura? Gimana coba? Nah, sama yang dilakukan oleh militer Indonesia juga. Gitu. Atau apalagi coba, ke Jakarta dikirim 4.000 roket. Sama juga pemerintahnya akan begitu. Akan melumpuhkan supaya jangan ada gelombang kedua 4.000 roket lagi. Nah itu yang dipikirkan what next oleh Benyamin Netanyahu. What next? Apakah Hamas bisa meluncurkan roket lagi? Oh ternyata masih bisa kalau belum lumpuh. Nah sekarang sudah menjerit-jerit tuh Hamas. Mungkin korbannya lebih banyak daripada yang tertulis. Karena itu ada pasukan Hamas itu yang bersembunyi di dalam terowongan ya. Terowongan mereka, maksudnya terowongan yang tadi untuk masuk ke wilayah Israel, itu dihancurkan sama Israel. Jadi mereka mati di situ. Nah, makanya sudah menjerit-jerit itu mereka sekarang. Ya. Tapi disimpulkan oleh Dirjen Afrika dan Asia tersebut yang saya sebut tadi ya, sebagai pemboman Israel yang membabi buta. Padahal infrastruktur Hamas yang sudah begitu besar dihajar dan kelihatannya akan terus dihajar oleh militer Israel. Itu saja Pak Baul, terima kasih. Luar biasa. Lanjut dulu nih, lanjut. Cuci kado. Nungguin airnya loh Pak. Nah iya Pak, Nathanael dari tadi panggil-panggil. Iya.
Oh ya Pak. Sorry. Saya hanya singkat saja. Ini saya akan lihatkan. Saya sudah kirim ke data Bapak. Yang penting adalah Gilbert bersuara dan tidak memihak, tapi sangat berseru kepada Jokowi. Nah, Bapak sudah saya kirim videonya, silakan dilihat sehingga nanti para pendeta dan para Sudah nggak respect sama Gilbert, Pak. Mau ngomong apa juga udah nggak urusan saya. Ya udah. Ya, tapi mereka bersuara. Bagus Pak, semua komentar yang saya ikuti dari tadi bagus dan channel saya belum bisa eksis. Cuma saya sudah mencoba untuk membuat satu Zoom di antara satu kelompok, tapi channelnya belum. Karena kalau premium masih gratis Pak. Tapi Zoom kalau sudah sampai permanen, wah bulanannya saya tidak tahu berapa karena belum konsultasi ke sana. Terus maju Pak, Tuhan memberkati. Iya, haleluya. Oke, lanjut dulu ya. Ini Cece, silakan Cece. Shalom Pak Paul. Siap, Pak Cece. Terus jorok lu. Chris Jericho. Shalom Pak Paul. Ya. Rahayu bagi kita semua. Ya. Pak Paul, saya mau nanya nih tentang apakah pendirian negara Israel itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan landasan teologis di dalam agama Yahudi? Karena sepengetahuan saya, hanya Mesiaslah yang berhak untuk dirikan negara Yahudi atau kerajaan Yahudi. Nah, ini menarik ini Pak Paul, karena saya melihat ada grup di dalam Yahudi, kalau nggak salah Haredi Yahudi ya, itu Natorai Karta namanya, yang menolak pendirian negara Israel. Bahkan orang Yahudi yang ada di Israel sendiri, itu kalau nggak salah sekte Haredi ya, itu dia ngebakar bendera negara Israel dan menilai negara Israel itu negara yang ilegal. Ini pandangan Pak Paul bagaimana? Pandangannya ya, kalau dia tinggal di Israel, kenapa dia nggak pergi dari Israel aja? Ya kan? Dia sekte Yahudi, ngaku Yudaisme. Lalu dia tinggal di Israel, dia bakar bendera Israel. Itu pesanan dari sponsor itu. Ya itu kan? Sebenarnya Pak Paul kan ini pernah belajar, lagi belajar ya, apa namanya, Messianic Judaism ya. Itu sudah itu jelas. Di dalam, pendirian kerajaan Yahudi itu sudah dari zamannya Yosua merebut Kanaan, kerajaan Israel itu. Ya kan? Kemudian turun-temurun diwariskan dan firman Tuhan jelas, tahtamut ya, tahta Daud kekal. Ya kan? Nah, mereka memang dinubuatkan akan dibuang, tetapi dinubuatkan juga akan dikumpulkan. Nah, Rambam berkata akan ada kondisi mesianik. Ya, dan mereka sedang ke arah sana. Dan Ramban berkata, Mesias akan datang dan rupa manusia menyelamatkan orang-orang Israel dari musuh-musuhnya. Nah, itu sedang sekarang ini, kalau kita ngelihat Iron Dome itu, ya, coba kita baca Mazmur 91. Ajaib tuh Iron Dome ya. Kita buka Mazmur 91 ya. Ini kan terkenal banget ini ayat andalannya Pak Nathanael ini. Lihat ya. Iron Dome itu ya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Yehova, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Elohim yang kupercayai. Sesungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lihat ya, lolos dari COVID ya. Kemarin Pak Ramsi Israel bilang 100% free COVID. Ya kan? Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah. Bentar, ini saya kasih ini dulu nih. Lihat ini ya. Lepas dari COVID kan. Supaya pembaca juga.
100% free COVID, ya kan? 100% katanya Ramsi kemarin. Itu luar biasa. Penyakit sampar yang busuk. Indonesia, aduh, jangankan mau lepas, malah duitnya dikorup triliun-triliun, ya kan? Dana yang buat COVID itu kan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, coba, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nggak perlu takut sama penyakit COVID dan segala macam. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Coba lihat, perang Yom Kippur, perang apa juga semua. Nggak ada yang menimpamu. Engkau hanya menontonnya, lihat. Orang-orang Israel, ya, cuma lihatin aja tuh, roket-roket Hamas dilemparin ke semua. Nggak ada yang masuk ke tengah-tengah orang Israel. Ya kan? Semuanya malah jatuhnya di daerahnya Hamas. Sekalinya Israel keluarin rudal, selesai. Israel itu kalau niat mau jahat sama Palestina itu, nggak nyampe 20 menit selesai itu. Ya. Nah, tetapi Israel tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya kan? Bentar. Ini kan macam Iron Dome kan? Coba lihat ini. Ini kan Iron Dome kan? Ngeri ya? Luar biasa. Begini Pak Paul, berarti kalau misalnya ini negara Israel ini negara legit, kan teologinya kan Mesias, hanya Mesias yang mampu mendirikan kembali negara atau kerajaan nggak ada Israel. ayatnya begitu, Pak. Bunyinya nggak begitu, Pak. Enggak, bunyinya nggak begitu. Mesias akan menyelamatkan, bukan mendirikan. Kami kan sudah berdiri sudah sejak zamannya Yosua, ya kan? Tetapi di dalam alam pikirannya Yahudi ini loh Pak, saya pengen tahu siapa gitu mereka. Mesiasnya, itu mendirikan Israel. Mereka tidak mendirikan Israel loh Pak. Mereka itu aliyah loh Pak, pulang ke tanah air mereka. Bukan mendirikan loh Pak. Bukan mendirikan. Mereka itu adalah warga kelas dunia. Mereka adalah warga negara dunia. Mereka tersebar di seluruh dunia. Itulah pelopor warga negara seluruh dunia, orang-orang Yahudi ini. Mereka ada di mana-mana. Mereka adalah warga negara Amerika, warga Indonesia, warga Eropa. Tetapi mereka adalah Israel. Dan setelah ribuan tahun mereka adalah Israel. Dan mereka aliyah pulang ke tanah airnya. Mengambil apa yang menjadi haknya mereka. Yang mereka terbuang dari situ. Setelah 2000 tahun mereka terbuang, mereka kembali. Ya, kalau Bapak jadi orang Yahudi, ya. Bapak orang Chinese bukan? Saya orang Tionghoa, ya. Orang kayak saya ini nggak jelas, Pak. Negaranya apa, bangsanya apa. Nah, ini Bapak ngerti tuh rasanya seperti apa tuh. Iya, saya dapat merasakan sih Pak Paul. Iya. Makanya saya ngerti sekali apa yang dirasakan oleh orang Yahudi ini, Pak. Ketika mereka punya satu tanah, mereka punya tanah air sendiri, dan itu dilegitimasi. Lihat ya, bahasanya sama. Mereka punya bahasa yang sama. Ya, bahasa itu dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Turun-temurun mereka menggunakan bahasa yang sama. Kedua, mereka punya tulisan yang sama. Bahasa lisan dan tulisan. Itu adalah sebuah kesamaan. Bahwa keautentikan bahwa mereka penghuni dari tanah yang dijanjikan itu. Ketika mereka punya kultur yang sama yang ditulis di dalam Alkitab, yang tuanya 3.500 tahun. Turun-temurun selama ribuan tahun, mereka dibuang, dihapus, digenosida, dikejar-kejar. Mereka lakukan itu, ritual-ritual itu, selama 3.500 tahun. Dan mereka juga mempunyai saat ini ya, yang sekarang ini ada balik. Mereka punya warna kulit yang sama. Walaupun nanti ada 10 orang Israel yang sedang aliyah juga, orang Manasye dan Naftali dan seterusnya. Namun setidaknya
orang Yahudi atau kerajaan Yehuda ini, yaitu Benyamin, Yehuda, dan Lewi. Mereka sekarang ini masih menjaga kemurnian darah mereka. Dan itu menjadi sebuah landasan. Ada bukti otentik yang tertulis, terlepas dari itu disebut kitab suci, itu adalah sebuah legalitas. Karena legalitas itu diakui di seluruh dunia. Iblis berusaha menghancurkan legalitas itu dengan mengatakan palsu dan segala macam, termasuk Muhammad. Berarti Ya kan? landasannya adalah landasan teologi ya Pak Paul ya? Bukan. Jangan berkata bahwa Alkitab sekedar teologis, bukan. Sama seperti kalau kita lihat tablet Enuma Elis sama Epos Gilgamesh, apakah itu teologi? Kalau Anda melihat gulungan Stela Nabonidus yang ada di Museum Berlin itu, apakah itu landasan teologi? Bukan. Alkitab itu adalah konstitusi kerajaannya mereka zaman itu, bukan teologi, Pak. Alkitab, Perjanjian Lama, itu konstitusi, undang-undang dasarnya mereka, dasar negaranya mereka dan undang-undang negaranya mereka di zaman Perjanjian Lama. Itu bukan masalah teologi, Pak. Itu Jadi adalah konstitusi. Jangan berpindangan agama, enggak. Mereka itu, Perjanjian Lama itu sama seperti Bapak punya Undang-Undang Dasar 45, Bapak punya KUHP, KUH Perdata, punya Pancasila di Indonesia. Bukan agama, jadi Pak. sekalipun pendirinya ini, setahu saya kan pendirinya kan diprakarsai oleh seorang yang bernama Theodor Herzl ya Pak? Salah, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Itu bukan pendiri, Pak. Dia itu hanya arsitek. Apa yang akan dilakukan orang-orang Israel? Yang membiayai kan Rothschild itu yang membiayai. Kan sudah saya jelaskan kemarin. Ya kan, bahwa Alia ini akibat dari perjanjian Balfour. Inggris berdiri di atas dua kaki. Orang Yahudi disuruh lobi Amerika supaya mau terlibat di dalam Perang Dunia Pertama. Karena Inggris sudah mau kalah waktu itu, ya kan. Terus orang-orang Pan Arab disuruh berkhianat, anak-anak mudanya ini, kepada raja-raja mereka. Nah, lalu Pan Arab ini sendiri tadinya bukan Pan Islam, mereka itu Pan Arab, ya. Pan Arab itu siapa yang menginisiasi Pan Arab dulunya? Orang Kristen Libanon tuh. Dan kemudian dibajak oleh orang-orang Islam yang Muslim Brotherhood itu. Tadinya Pan Arab ini idenya dari orang-orang Libanon Kristen, mahasiswa Libanon yang Kristen yang sekolah di Turki. Itu sejarahnya Pan Arab itu begitu. Makanya sekarang namanya bukan Pan Arab tapi Pan Islam. Ya, Pan Islam. Zaman itu Turki disebut Arab, Mesir disebut Arab, orang Syria Arab, orang Arab ya Arab. Sekarang nggak mau orang Mesir disebut Arab. Orang Turki sebut Arab nggak mau sekarang. I'm not Arabis. Ya, I'm not Arabians, I'm Turki. Orang Mesir juga nggak mau. I'm Egyptian. Dia nggak mau dibilang Arab. Dulu mereka Pan Arab, wah Pan Arab, tapi tiba-tiba jadi Pan Islam. Pan Arab itu kemudian berevolusi, ya. Disingkirkan orang-orang Kristennya di dalam situ. Karena dibajak sama orang-orang Islam. Ya biasa, orang Islam itu selalu begitu. Dan kemudian si mufti Palestina itu dia minta Hitler buat bunuh semua orang-orang itu. Itu bukan pendirinya bukan si Theodor itu, bukan Pak, Bapak salah. Itu arsitek yang membangun semua kota-kota di sana. Apa yang harus dilakukan? Maka dia bikinlah semua susunannya, apanya, protokolernya. Tapi pendirinya, saya sudah berdiri dari dulu. Sudah berdiri dari dulu. Jadi salah kalau bilang itu didirikan, bukan. 1948 itu bukan berdirinya negara Israel, bukan Pak. Diakuinya negara Israel oleh PBB. Yang betul itu begitu. Ya kan? Itu yang betul Pak, sejarah itu begitu. Oke, lanjut ke yang lain dulu Pak Paul. Lanjut dulu ya. Oke, Pak. Sebentar, ini supaya tanya nek wis kabarano ya. Mari selesai. Pak Jujikado, silakan Jujikado. Ada Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Pak Hendra. Ya, salam. Ya, shalom.
Om Swastiastu. Ya, Salam kenal Pak. Saya baru ikut Zoom baru-baru ini aja nih. ya. Menanggapi kasus anak sekolah, kemudian keluar di berita bahwa menghina Palestina di medsos bakal langsung ditangkap polisi. Kemarin Pak Jakarta Sihol itu jenderal sepertinya ya. Kan sudah bilang Pak Paul itu dijadikan DPO tuh langsung oleh Kapolri. Saya pikir menghina Palestina ini juga instruksi Kapolri kalau tidak salah sangka ya. Karena tidak mungkin polisi-polisi biasa berani melakukan ini. Di medsos sudah banyak yang protes ini mengenai hal ini. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat dirubah lah. Enggak, yang nyuruh Jokowi itu sama pelaksananya Kapolri. Wah, itu nggak tahu tuh kalau yang suruh Jokowi ya. Biar ujung-ujungnya jebakan Batman itu nanti. Mesti tanya Pak Jakarta Sihol. Itu entah jenderal 1, bintang 1 atau 2 atau 3 itu. Kemudian masalah 3 itu kayaknya. 3 ya. Masalah Israel ya. Betul tadi Pak Gajah Mada ya sudah menerangkan ya. Apa namanya? Tunnel-tunnel itu dibom, dihancurkan oleh Israel. Satu tunnel itu dia bikin butuh $800.000. Coba bayangin. Tidak dibuat rakyatnya tapi dia buat begituan tuh, Hamas itu tuh. Luar biasa nih Hamas nih. Bentar saya ada beritanya nih ya. 1 mil. Tunnel Hamas butuh $800.000. Tunnel ini dibuat untuk persembunyian. Jadi mereka setelah melontarkan roket, mereka sembunyi di dalam tunnel. Supaya kalau di bom senjatanya dibom di atas, mereka tidak kena. Tapi sama Israel, tunnelnya pun dihancurkan semua. Dan saya kira Israel tidak akan berhenti sampai seluruh persenjataan Hamas ini dihabiskan ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi nih. Oh iya, satu lagi ya. Korban yang berjatuhan di Gaza itu kebanyakan dari roket yang salah arah. Itu ada video klipnya tapi saya tidak bisa tayangkan tuh ya. Roketnya jatuh di Gaza sendiri, bukan dari Israel. Israel mau Pak Hendra bisa share. Ada udah ready nggak videonya? Nanti Pak saya pindahin dulu ya. Mungkin siapin setelah dulu, ini siapin ya dulu nanti sekarang. Saya siapin videonya nanti siapin dulu, nanti begitu udah siap kasih tahu saya supaya bisa share screen ya. Ya, oke. Oke, lanjut dulu yang lain deh. Saya siapin lewat dulu, nanti balik lagi Pak Hendra. Ini saya mau share screen lalu balik Pak Hendra lagi ya. Oke. Ya teman-teman, supaya ini karena kita cuma tinggal 1 jam lagi, saya sebentar lagi harus mengajar. Kita 1 jam lagi nih ya, saya mau tunjukkan. Lihat ya, MUI minta Jokowi ikut damaikan Arab Saudi dan Iran. Oh, mana? Belum bisa. Sebentar. Nah, MUI minta Jokowi ikut damaikan Arab Saudi dan Iran. Serem kali ya. Akhirnya, mohon maaf ya, tainya Iran, ya, pantatnya Iran, sak tainya, sak kremi-kreminya pun dijilatin sama MUI. Ya, sekarang MUI harus legalkan dulu Syiah, bagaimana nasibnya di Indonesia. Saya tulis MUI jilat pantat Iran sama tai dan kreminya. Iran kan Syiah ya? Iya. Iya betul. Iya. Silat Yang pantat di Iran Indonesia Syiah. itu. Iya, dibakar.
Iya, ya. orang mana? Madura itu kan diusir itu. Lucu ya. Nah, itulah dia. Itulah munafik. Itulah agama yang munafik, bangsa yang munafik. Makanya Anda harus berdiakonia yang kenceng ya. Diakonia yang kenceng. Bentar, kita lanjutkan dulu ya. Ini saya kasih berita-berita ini dulu nih. Indonesia itu ternyata rutin impor produk Israel ya. Ini baru Mei ini. Coba lihat nih. Pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ya kan? Karena adanya kedutaan besar Israel di Indonesia. Ini dari negara ketiga itu Pak Wal. Iya. Ya itu ya. Ini langsung loh Pak. Ini Kompas nih 1 kebanyakan tahun 1 ikan triliun. Aduh. Ya, tapi dari negara ketiga akhirnya Orang lebih mahal. Israel pakai Ya, 2 paspor, pokoknya Pak. impor produk Ya, impor produk Israel munafik Ya, karena lebih tidak ada mahal kedutaan itu. besar di sana, maka sebaliknya Indonesia tidak memiliki kantor pemerintahan. Sionisme itu ya kan. Pakai Meskipun itu paspor tidak Eropa, hubungan Pak. diplomatik antara Indonesia. Sebentar yang lain Lebih ini dulu mahal. supaya jangan berebut ngomong nih. Supaya jangan berebut ngomong. Ya. Meski begitu tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia, tetap membuat kedua negara mengunci perbatasannya dari barang-barang yang dipasok antar negara. Ya. Setiap tahun ternyata Indonesia masih melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel. Hal ini terbukti melalui data ekspor impor antara Indonesia Israel yang dicatat BPS. Ya, luar biasa. 5 tahun terakhir saja senilai 4 triliun sepanjang 2016-2020. Ya, 5 triliun kira-kira ya. Aduh. Nilai impor ini fluktuatif ya, sempat. Ini kebanyakan iklan nih Kompas nih. Skip dah. Resek juga nih Kompas nih. Memang ini Kompas ini harian jelek bener ya. Resek juga loh si Kompas ini. Kebanyakan iklan. Keluar Erdogan. Impor senjata dan amunisi dari Israel senilai 1,3 juta. Israel impor senjata. RI impor senjata dan amunisi dari Israel. Ya munafik bener ya. Betul, munafik Pak. Oh. Kalau dari Palestina impor apa? Impor teroris. Ya, bangsa Nggak munafik, Pak. Nggak munafik Ya. itu. Sebenarnya kita Pak ditambah Paul. aja. Ya, Pak Paul, oke, nanti itu dulu, alat nanti rumah dulu tangga ya. juga Ya, diimpor nanti loh dulu, Pak dari nanti dulu. Israel. Sebentar. Supaya jangan berebutan ngomong. Wah, ini karena tutup nggak bisa ngomong nih bentar. Sampai mana tadi kita nih? Nah ini sekarang ya. Hati-hati menghina Palestina di medsos, bakal langsung tangkap polisi. Aduh. Jangan takut ya. Jangan takut. Anda viralkan YouTube saya saja. Anda jangan melakukannya, cukup memviralkan YouTube saya saja. Ya. Belakangan ini marak netizen membuat konten yang berujung penghinaan terhadap negara yang sedang bersetegang dengan Israel. Harus dibedakan. Itu valid, Pak Paul. Membahayakan. Sebenarnya mengadu domba apa ya? Sekarang polisi sekarang apa namanya? Pemerintah Indonesia kejang-kejang lihat YouTube saya. Ya, kita terang-terangan pro Israel kita semua di sini. Makanya viralkan, potong-potong boleh ya. Kalau kita ini pro Israel. Anda mau langsung lagi saya live, Anda langsung relay juga boleh. Saya lagi live nih di YouTube, Anda langsung relay di YouTube Anda. Boleh, daripada pusing-pusing kan, relay aja, nanti sambil pelan-pelan dipotong satu-satu. Nggak apa-apa ya, boleh. Nggak apa-apa, ini demi perjuangan kita semua. Nah, ini siswi SMA dikeluarkan dari sekolah. Hendro Priyono, ini orang ini sign out terus karena sebelah ini diketok-ketok nggak dibukain ini. Cara relaynya gimana, Pak? Langsung aja dari YouTube, dari StreamYard, share screen audio, langsung di relay. Dari share screen StreamYard, ya, nanti langsung di live kan. Siswi SMA dikeluarkan dari sekolah AM Hendro Priyono, nalar yang sangat menyedihkan. Guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara menyatakan sangat prihatin menanggapi berita terkait dengan seorang siswi SMA yang dikeluarkan dari sekolahnya di Bengkulu Tengah.
Terkait peristiwa tersebut, pendiri STN itu menyoroti akar permasalahannya, yakni tentang rendahnya disiplin sosial di kalangan masyarakat. Rendahnya disiplin sosial menyebabkan tergerusnya rasa kebangsaan menjadi semakin rendah. Jika benar berita ini, maka terbukti bahwa disiplin sosial kita yang sudah rendah mulai membawa rendahnya juga rasa kebangsaan. Lebih jauh, Hendro Priyono memaparkan bahwa kejadian di keluarganya anak didik dari sekolah karena dianggap menghina Palestina merupakan bentuk pembunuhan perdata. Ini orang pandai nih yang ngomong nih. Ini benar ya. Ini bukan cuma pembunuhan perdata, ini namanya karakter assassin. Ya kan? Bagaimana dia? Ya. Sebelumnya diberitakan secara luas dan seterusnya itu ya. Kacau sekali ya. Miris sekali. Miris sekali. Dan Indonesia terlibat demi ya membela Palestina yang nggak jelas, kemudian membunuh bangsanya sendiri. Itu yang dulu saya ngomong sama Jawa Pos. Ibu Pertiwi makan anaknya. Nggak ada harimau makan anaknya. Ibu Pertiwi makan anaknya. Ya. Dan ini terjadi. Dan yang menjadi korban adalah anak bangsa sendiri. Pribumi lagi. Ya kan? Nah itu ada yang salah dengan bangsa ini. Ada yang salah dengan Indonesia. Ini anak belum 18 tahun loh. Dia tidak tahu membedakan kanan dengan kiri. Bahkan sempat ditahan di polisi kan. Di kantor polisi. Bayangin. Diperlakukan sama dengan maling ayam loh. Hanya gara-gara dia tidak suka dengan Palestina. Suaranya kurang keras, Pak. Nah itu hati-hati. Ini bangsa sudah sekarat. Kalau Anda tidak berdiakonia dengan gila-gilaan, waduh, hati-hati Anda. Bangsa ini akan diperbodoh oleh orang-orang macam Habib Rizik. Oh, hati-hati. Ya, sebentar, saya mau tunjukkan lagi ya. Yang tadi, saya mau tunjukkan lagi, ya. Di Hari Kebangkitan Nasional, ini saya ngambil dari Facebooknya Ibu Monique Reikers. Di Hari Kebangkitan Nasional, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bangsat biadab kau. Ya, gereja dibakar, gereja ditutup. Undulmu peang. Ya. Undulmu peang. Ya, bagaimana dengan gereja? Gereja ditutup. Ya, Ahmadiyah dibakar. Ahmadiyah dibakar. Bangsa yang munafik ini. Munafik. Ya. Munafik. Ngeri ya. Manusia-manusia ini dididik dengan munafik. Kenapa? Karena pejabatnya munafik. Ya, dididik dari pejabat yang munafik. Nih, Hidayat Nur Wahid sesalkan Zionis. Sebetulnya, ya, nalarnya, pendukung Palestina, semua pendukung Palestina hari ini, ya, Hamas ya, sekarang kan Palestina sekarang Hamas, sama dengan khilafah, sama dengan teroris. Jadi Jokowi di dalam narasi politiknya apapun, dia sedang terlibat di dalam terorisme. Karena Palestina hari ini adalah Hamas. Dan serangan-serangan itu sudah jelas bahwa yang melakukan pertama kali adalah orang Palestina yang memprovokasi. Dan sudah dibiarkan selama beberapa hari. Mereka ngelempar roket, dibiarkan. Nggak dikasih waktu dalam 1 kali 24 jam. Berhenti. Nggak mau berhenti. Dibalas. Kain-kain, kapit cirit. Nah itu orang Islam. Kalian belagu, lagi minoritas. Begitu ada mayoritas, ya kalian siksa semua yang minoritas. Begitu dihajar, orang-orang yang lebih hebat, kain-kain, kalian lakum dinukum waliyadin, gunung lumeang. Maksud biadab kau. Ya kan? Maksud biadab kau. Nah, ini yang terjadi seperti ini.
bangsa yang munafik, agama yang munafik. Sehingga nggak salah kalau saya berkata Muhammad itu biadab. Nggak salah. Karena umatnya mencerminkan seperti itu. Nah, kita mah nggak perlu belajar dari Muhammad, nggak perlu baca Al-Quran. Lihat aja umatnya. Ya kan, kebiadaban itu. Ada nggak yang nggak biadab? Ya nyatanya begitu. 1-2, iya 1-2 berarti dia bukan Islam. Karena yang mayoritas begitu. Kita kan lihat yang mayoritas aja. Nah, nih, Perdana Menteri Palestina lolos dari percobaan pembunuhan. Siapa yang bunuh? Hamas salahkan pemerintah Abbas atas upaya pembunuhan Perdana Menteri. Mereka saling bunuh. Apakah Israel yang bunuh? Hamas bunuh tersangka percobaan pembunuhan Perdana Menteri Palestina. Belum disidang loh. Bunuh. Gila ini. Ya ini kalau saya tampilkan ini video orang menghina Israel. Ini juga sama ya. Kalau saya tampilkan nanti di take down soalnya. Nah, di take down karena bahasanya terlalu kasar. Ya. Ini saya capture saja. Nah, kalau nggak gini, ini kan nggak ada kata-katanya. Dia intinya ngomongin yang nggak karu-karuan lah. Ya. Tentang Israel yang tidak baik. Ya. Gila nih. Ini. Nah, ini kita dengarkan ini. Saya dan kawan-kawan bersama segenap yaitu para penasihat hukum dengan ini menyampaikan keprihatinan kita, kemarahan kita semua atas kezaliman yang dilakukan Israel di bumi Palestina. Karena itu kita serukan pada seluruh umat Islam untuk punya kepedulian terhadap Palestina dan punya semangat untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa. Takbir! Takbir! Oke, Oh, Pak Indra bisa. sudah siap belum? Oke, Pak Indra, Filenya udah ada nih. mana Pak Indra?